Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa selalu berdoa karena pandemi ini makin lama makin parah ya. Jumlah kasus positif makin banyak. Ya, jadi tenaga medis semuanya sudah berusaha, ya udah tinggal kita saja. Jangan lupa kita selalu berdoa ya. Baik, kita awali kegiatan kita dengan baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fungsi ya atau pemetaan. Kemarin itu kita sudah membahas relasi. Saat ini kita membahas fungsi. Nanti kita akan membandingkan apa itu perbedaan relasi dan fungsi gitu ya. Oke. Jadi fungsi atau pemetaan itu sebenarnya istilahnya sama ya. Ada ilustrasi. Jadi ada 7 orang pasien ya. Itu namanya Andy, Andin, Fajar, Budi, Imam, Faras, dan Gisel. Ada 7 orang. Ketika dia mau masuk rumah sakit, mereka dites darah. Dihasilkan ya, Andy dan Imam golongan darah A, Faras B, Andin, Fajar AB, Gisel O. Kalau kita buat diagram panah yang sudah kita pelajari pertemuan kemarin, ya, kita tinggal panah-panahkan saja. Andy dan Budi itu golongan darahnya A. Andy dan Imam. Kemudian Faras B, Andin dan Fajar AB, serta Gisel itu O. Kita lihat di sini, panah mereka itu nggak mungkin ya. Misalnya Andy itu golongan darahnya A, terus dia juga golongan darahnya B. Mereka ini semuanya golongan darahnya itu satu ya. Jadi kesimpulannya itu mereka itu golongan darahnya itu hanya satu. Jadi pengertian fungsi adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Jadi satu, penyelesaiannya satu. Jadi dia nggak akan dua ya. Nggak akan dua. Nah, kalau misalnya saya ilustrasikan diagram panahnya, ini penting banget nih. Sering sekali soal ujian nasional juga keluar. Kita lihat di sebelah kirinya. Ya, fokus di sebelah kiri itu saya lingkari merah. Lihat situ. Sebelah kirinya itu kalau dia tidak ada yang bercabang, lihat 1, 2, 3 kan nggak ada cabangnya. Ya, itu dia adalah fungsi. Ya, ini fungsi betul, ini adalah fungsi. Tapi contoh yang kedua, ini bukan pemetaan fungsi. Kenapa? Coba lihat yang di sebelah kirinya tuh. Ya, kita lihat di sini untuk 1 dia itu bercabang ya. 1 ini bercabang, dia bisa ke 4 dan dia juga bercabang ke 6. Ya, 1 itu ya. Maka dia bukan fungsi. Ini dari contoh diagram panah. Bagaimana kalau dalam bentuk himpunan titik atau himpunan pasangan berurutan? Kalau kita buat titik atau pasangan berurutannya ya, itu kan 1, 4, lihat nih ya. Ini 1, 4, terus kan ini 2, 5, ini 3, 5 gitu ya. Ini fungsi. Tapi seandainya saya tambahkan lagi titiknya nih. Nah, 1, 6. Kita lihat di sebelah kirinya. Nah, di situ. Itu ada angka 1-nya double. Di sebelah kiri angkanya double, lihat ini. Di sini udah 1, 4. Di sini 1, 6. Seperti ini nih, 1, 4. Kemudian satunya double, 1, 6. Ini kalau pasangan berurutan yang di sebelah kiri ini ada angkanya sama, dia itu bukan fungsi. Paham ya? Ini berarti yang di sini ini bukan fungsi kalau ada satunya double begini. Ya, jadi ingat yang di sebelah kiri kalau ada angka yang sama itu berarti bukan fungsi. Oke. Banyaknya fungsi.
Anggota himpunan A banyaknya itu disebut NA. Kalau himpunan B banyak anggotanya NB. Jadi banyak fungsi yang mungkin dari A ke B itu adalah anggota B dipangkatin anggota A. Sangat gampang ya ngapalinnya ya. Jadi ini kebalik nih. Fungsi dari A ke B itu rumusnya adalah anggota B pangkat anggota A. Jadi yang ujung kanannya dulu dipangkatin sama yang awal, NB pangkat NA. Ini adalah banyak fungsi A ke B. Kalau misalnya dibalik, banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A, berarti NA pangkat NB. Pasti kalian bingung nih, maksudnya apa sih Pak? Ya. Oke, maksudnya apa? Contoh misalnya, himpunan A itu 1-2, himpunan B ABC. Ya, carilah banyaknya fungsi dari A ke B. Dari A ke B. Sekarang A ini anggotanya berapa? Ada berapa anggotanya? Anggotanya ada 2, yaitu 1-2. Kalau B ini anggota himpunan B ini anggotanya ada berapa? Ada 3, yaitu ABC. Ada 3. Berarti NA itu 2, anggota A 2, anggota B 3. Maka banyak fungsi A ke B adalah anggota B dipangkatin anggota A, yaitu 3 pangkat 2. Jadi banyak fungsinya adalah 9. Maksudnya apa? Saya akan ilustrasikan dengan diagram panah biar jelas. Nih, ada 9 nih. Ya. Ya, jadi ini saya nggak tulis anggotanya. Ini nih anggota A yaitu berapa nih? Ini 1-2, yang ini 1-2, yang di sini ABC gitu ya. Oke, saya akan buat diagram panah fungsi. Ada 9 kemungkinan. Yang pertama begini. Ini setuju ya? Ini setuju ya kalau ini fungsi. Kenapa? Karena di sebelah kiri itu tidak ada cabangnya. Ini fungsi ya. Oke. Ini juga fungsi, dia ke tengah ya. Ini juga fungsi. Oke, udah 3. Kita harus target kita 9. Terus begini, ini juga fungsi. Beda kayak sama sebelumnya. Ini juga fungsi. Tidak ada cabangnya. Ke bawah ini juga fungsi. Ya kan? Oke. Udah ketemu 6. Target kita 9. Mana lagi yang bisa dijadiin fungsi? Ayo, kalian bisa mikir nggak? Main ngecak nih, yang jago ngecak siapa? Ayo. Yang suka main cak-cakan siapa? Dipakainya begini ya. Nih, ke bawah. Satu lagi kemana? Ke atas. Dia menyilang sekarang. Sekarang menyilang lagi nih. Dia yang atas ke paling bawah. Nah. Terus yang ini ke paling atas. Nah. Ada lagi ke paling bawah. Menyilang juga sama ke tengah. Ya. Jadi ini adalah diagram panah fungsi. Ada 9 kemungkinan. Kenapa 9 kemungkinan? Karena 3 pangkat 2, anggota B pangkat anggota A. Gitu ya, jadi ada 9 kemungkinan. Oke, ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan paham semua. Sekarang saya akan jelaskan domain, kodomain, dan range. Istilah baru ya. Domain itu daerah asal. Kalau kodomain daerah kawan, kalau range itu daerah hasil. Nah, sekarang saya ilustrasikan diagram panah. Nah, ini kalau misalnya dia paksa saya buat himpunan pasangan berurutannya ini 1 ke A ya, 2 ke B, 3 ke B gitu ya. Ini fungsi. Kenapa? Karena 1 2 3 ini tidak ada yang bercabang, atau di sini 1, di sini 2, di sini 3, tidak ada yang sama.
Tapi kalau yang di sebelah kanan ini B sama B sama ya nggak apa-apa. Yang di sebelah kanan sama nggak apa-apa. Yang penting yang di sebelah kirinya nih 1, 2, 3 beda semua, dia fungsi. Oke, di sebelah kiri tidak boleh bercabang ya, ingat ya kalau fungsi ya. Oke, domain, kodomain, range. Domain itu sebenarnya dia yang ada yang di kiri ini domain. Jadi anggotanya itu 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ini domain. Domain itu di sebelah kiri. Kalau kodomain itu sebelah kanan. Nih, semua anggota di sebelah kanan itu namanya kodomain. Kalau semua anggota di sebelah kiri adalah domain. Range, apa itu range? Range itu adalah hasil dari panahnya. Jadi yang kena tusuk panah aja nih. Di sini yang kena tusuk panah apa? Jeleb A. Di sini jeleb B. Lagi jeleb B lagi ya. Jadi range-nya itu A sama B doang. Ya, A B doang nih range-nya. Kalau C ini kan nggak ketusuk. Jadi namanya range itu adalah yang di sebelah kanan, yang daerah yang anggota kodomain, tapi yang kena panah aja. Itu namanya range. Paham ya? Oke. Nah, notasi fungsi ini udah penting banget nih. Kita sudah mulai masuk ilmu aljabar, jadi hati-hati. Kita akan banyak ketemu huruf di sini. Fungsi itu dinotasikan dengan huruf kecil. Bisa F, bisa G, bisa H, bisa I. Tapi biasanya nanti kalau untuk SMA, perkuliahan, fungsi itu hurufnya F. Ya. Nah, misalnya nih, ada pada fungsi G itu memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan bentuknya seperti ini. Jadi fungsi G yang memetakan A menjadi B. Nah, kalau dalam hitung-hitungan aljabar, ingat ya, aljabar itu kita udah pakai variabel X ya. Ya. Variabel X ya, ingat ya. Materi aljabar ini penting banget loh ya. Di SMA itu udah 100% semuanya aljabar. Ya, cuma SMP doang yang aljabarnya nggak seberapa. Di SMA itu semuanya XY semua ya. Jadi kalian harus kuat materi fungsi ini. Nah, jadi notasinya adalah kalau dia pakai X ya, G X ya, dia memetakan X menjadi AX plus B ya. Nah, nanti ini AX plus B ini disebut ya begini ya. Jadi nggak pakai titik 2 lagi. Nanti notasinya itu pakai dalam kurung G, buka kurung, tutup kurung X. Hasilnya itu adalah AX tambah B. Yang mana ini disebut fungsi linear. Fungsi linear itu X-nya itu sendirian begini ya, tunggal ya. Nah, nanti ada juga fungsi GX, ada X kuadrat di sini. Ini namanya fungsi kuadrat. Ya, kenapa kuadrat? Karena ada bilangan X kuadrat di sini. Nah, nanti perhitungannya bagaimana? Manfaatnya apa notasi fungsi ini? Ini untuk memudahkan nih contohnya. Kita untuk memudahkan untuk mencari nilai fungsi. Ya, nilai fungsi. Perhatikan nih. Jadi nilai fungsi itu adalah range. Ingat ya. Nilai fungsi itu adalah range atau hasil dari fungsi. Contoh misalnya, tentukan nilai fungsi. Nah, ada fx sama dengan 2x plus 1. Yang akan kita petakan x-nya itu 3. Jadi bisa dibilang 3 ini adalah domain yang di sebelah kiri. Kita akan masukkan ke fungsinya. Nanti hasilnya apa? Kalau x-nya 3. Nah, di sini lihat nih. Di sini kan fungsinya fx. Maka di sini x. Nah, di sini x-nya diganti 3. X sama dengan 3. Maka huruf-huruf yang x-nya di sini itu kamu ganti dengan angka 3. Jadi f3 bukan x lagi, sama dengan 2 kali 3, bukan 2x lagi, tapi 2 kali 3 ditambah 1. Berarti F3 itu hasilnya tuh 7. Maka 7 ini disebut nilai fungsi untuk X sama dengan 3 adalah 7.
atau 7 ini bisa dibilang range ya. 7 ini nilai fungsi atau range ya. Contoh 2. Nah, kadang-kadang kalau memetakan itu kita bayangan, hasil petanya itu bayangan. Tentukan bayangan min 2 dari fungsi. Oke. Jadi kalau untuk min 2 bagaimana perhitungannya? Kita tinggal ganti X-nya dengan angka min 2. Oke, seperti ini. Di sini huruf X, kita ganti X di sini dengan angka min 2. F min 2 sama dengan ini X-nya min 2, ini min 2. Oke, bagaimana cara perhitungannya? Ini min 2 dalam kurung pangkat 2. Kita utamakan dia dulu nih. Min 2 pangkat 2 dulu berapa? Kan 4 nih. Nanti 2 kali 4, 8 ya. Ini 3 kali min 2 jadi minus 6. Jadi kita hitung tinggal 8 kurang 6 kurang 1. Jadi hasilnya 1. Oke, mudah-mudahan kalian paham semuanya ya. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Masih ada? Oke. Saya kira cukup sekian. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan latihan soal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.